Bab 1926 untuk menyerang dahulu. Formasi pembantaian Chu Feng berhasil. Meskipun dia tidak dapat membunuh Immortal Yin Yang secara instan, atau bahkan melukainya, dia mampu menghalangi dia. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar mampu melarikan diri. Namun, Chu Feng tidak melarikan diri. Alasan untuk itu adalah karena Xian Miao Miao masih di sini. Chu Feng tidak bisa meninggalkannya. Dengan demikian, tidak hanya Chu Feng tidak melarikan diri, ia malah melepaskan Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird dan Black Tortoise, 4 keahlian rahasia agungnya. Roar. Teknik Azure Dragon Dashing. Teknik pemotongan harimau putih. Teknik Vermilion Bird Revival. Teknik armor kura-kura hitam. Pada saat itu, Chu Feng tidak mencoba untuk menyembunyikan keahlian rahasia agungnya. Mengambil bentuk binatang buas raksasa, mereka muncul di sekitar Chu Feng. Seolah-olah ada 4 Beast Divine yang melindungi Chu Feng. Dengan meningkatnya budidaya Chu Feng, kekuatan 4 keterampilan rahasia agung-agung juga meningkat. Selanjutnya, karena Chu Feng telah sepenuhnya melepaskan mereka, kekuatan sejati mereka dilepaskan. Mereka memancarkan dominasi luar biasa dan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Ini, kamu. Setelah melihat 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng, mata Yin Yang Immortal penuh dengan keheranan. Dia sangat terkejut sehingga tidak bisa berkata-kata. Itu tampaknya 4 binatang penjaga Kaisar King. Mengapa kamu memilikinya? Mungkinkah kamu adalah penerus Kaisar King? Setelah beberapa lama, Dewa Yin Yang bertanya dengan suara yang penuh kejutan. Alasan untuk itu adalah karena ini sama sekali bukan masalah kecil. Kaisar King adalah yang terkuat dari 5 kaisar, 5 tuan. Banyak orang ingin mendapatkan warisannya. Namun, mereka tidak mampu menemukan petunjuk yang mengarah kepadanya. Kaisar King seperti sebuah misteri. Dan sekarang, 4 binatang penjaga yang menemani Kaisar King selama masa kekuasaannya sebenarnya telah muncul di samping Chu Feng. Meskipun 4 binatang penjaga di sekitar Chu Feng tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, dan sebaliknya dalam bentuk keterampilan rahasia, itu hanya membuat segalanya lebih mengejutkan. Karena ini berarti bahwa Chu Feng telah memperoleh warisan Kaisar King. Selanjutnya, ini juga berarti bahwa Chu Feng tahu tentang rahasia tentang Kaisar King. Pada saat itu, Dewa Yin Yang sepertinya menyadari mengapa Chu Feng begitu kuat. Itu semua karena Kaisar King. Chu Feng adalah penerus Kaisar King. Kamu saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya kepadaku. Roar. Tiba-tiba, Chu Feng melepaskan serangannya. Dengan kekuatan 4 keterampilan rahasia agung-agung, kombinasi sempurna dari serangan, pertahanan, kecepatan dan penyembuhan, Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang Immortal Yin Yang. Kaisar bela diri peringkat 3, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengalahkanku? Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Petik 2. Immortal Yin Yang mendengus dengan jijik. Suaranya dipenuhi dengan keserakahan. Warisan Kaisar King adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang untuk siang dan malam. Dan sekarang, warisan itu telah diletakkan tepat di depannya. Hanya berpikir tentang hal itu menyebabkan Dewa Yin Yang merasa sangat bersemangat. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, tangan Yin Yang Immortal mulai bergerak tanpa henti. Dia mencakar tangannya di Chu Feng liar. Wos, wos, wos. Dalam sekejap, kekuatan bela diri mulai melonjak. Kemudian, beberapa tangan besar keemasan dan mempesona, seperti cakar elang, menembak ke arah Chu Feng. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka hanya berencana untuk merobek Chu Feng berkeping-keping. Apa yang Yin Yang Immortal gunakan bukanlah serangan biasa. Sebaliknya, dia menggunakan keterampilan bela diri. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri peringkat 9, itu masih sangat kuat. Setelah semua, orang yang melepaskan keterampilan bela diri peringkat 9 adalah Yin Yang Immortal, Kaisar Marsial peringkat 6. Immortal Yin Yang merasa bahwa keterampilan bela diri peringkat 9 lebih dari cukup untuk membunuh tingkat Kaisar Marsial Chu Feng di tempat. Namun, Chu Feng melepaskan tangannya dengan eksplosif. Kemudian, teknik pembantaian macan putih maju dengan berani. Setelah raungan, teknik penyembelihan macan putih benar-benar menghancurkan keterampilan bela diri peringkat 9 Yin Yang Immortal. Ya, keterampilan bela diri Yin Yang Immortal peringkat 9 dihancurkan hanya dengan raungan. Momen selanjutnya, Chu Feng mengandalkan kecepatan menakjubkan Azure Dragon Dashing Technique untuk tiba di hadapan Yin Yang Immortal. Kemudian, menggunakan teknik pemotongan harimau putih sebagai metode ofensif utamanya. Teknik Dashing Azure Dragon dan teknik armor kura-kura hitam sebagai metode pertahanannya dan teknik pemulihan burung Vermilion untuk mendapatkan dukungan. Ia mulai menyerang non-stop Immortal Yin Yang abadi. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Petik 2. Pada saat itu, Immortal Yin Yang dipenuhi dengan keheranan. Dia sudah menyadari bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng tidak lagi hanya mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Sebaliknya, itu telah mampu melampaui 5 tingkat budidaya. Dengan kata lain, kekuatan pertempuran Chu Feng 2 tingkat lebih tinggi dari Kaisar Marsial biasa. Meskipun budidaya Chu Feng hanya dari Kaisar Marsial peringkat 3 setelah menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings. Dan meskipun peringkat 3 Kaisar Marsial sama sekali tidak cocok untuk peringkat 6 Kaisar Marsial karena perbedaan 3 tingkat.
Kaisar marsial biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, ketika dibandingkan dengan kaisar bela diri biasa, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang bisa memberinya kekuatan 2 tingkat tambahan kultivasi. Menambahkan pada 2 tingkat tambahan kultivasi, kekuatan sebenarnya Chu Feng setara dengan peringkat 5 kaisar marsial. Dengan kata lain, meskipun Immortal Yin Yang adalah kaisar marsial peringkat 6, perbedaan sebenarnya antara dia dan Chu Feng hanya 1 tingkat budidaya. Tampaknya kamu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah mengalami keheranan yang luar biasa, Yin Yang Immortal mengungkapkan niat membunuh yang lebih kuat. Setelah Chu Feng merasakan niat membunuh yang lebih kuat, ia membalik telapak tangannya dan mengungkapkan pedang abadi surgawi di tangannya. Dengan munculnya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, kekuatan pertempuran Chu Feng melonjak sekali lagi. Yang mengatakan, apa yang paling menakutkan adalah teknik pedang yang luar biasa dari Chu Feng. Wos, 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 wos. Di tangan Chu Feng, pedang abadi surgawi berubah menjadi alat membunuh yang luar biasa. Sinar pedang yang ditembakkan tidak hanya mengiris di udara, mereka bahkan mengiris ruang itu sendiri. Selain itu, kecepatan Chu Feng sangat cepat dan tidak mungkin untuk dijaga. Pada saat itu, Yin Yang Immortal, peringkat 6 kaisar marsial, sebenarnya sedang ditekan oleh Chu Feng, kaisar marsial peringkat 3. Chu Feng tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk membunuh Dewa Yin Yang. Namun, dia harus mengulur waktu sehingga Xian Miao Miao dapat menyelesaikan penyulingan bunga abadi era kuno. Dia kemudian akan melarikan diri dengan Xian Miao Miao. Namun, untuk mengulur waktu, ia harus menekan Immortal Yin Yang. Chu Feng mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa Immortal Yin Yang belum pergi habis-habisan untuk keluar sendiri dan menekan Immortal Yin Yang dan tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, dia mencoba mendapatkan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Nah, teknikmu sangat luar biasa. Namun, jangan kamu memandang rendah orang tua ini, Yin Yang Immortal berteriak keras. Kemudian, kekuatan besar yang menindas mulai menyapu dari tubuhnya. Kekuatan penindasnya benar-benar berhasil mengalahkan Chu Feng kembali. Kekuatan Yin Yang Immortal meningkat sangat besar. Pada saat itu, batang hijau air muncul di tangannya. Tanda dan simbol mengalir melalui batang, dan batang itu sendiri berkilauan dengan cahaya. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Immortal Yin Yang telah berhasil mengalahkan Chu Feng kembali dengan meningkatkan kekuatan pertempurannya menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Izinkan aku untuk melihat seberapa mahir kamu dengan persenjataan kekaisaranmu yang tidak lengkap. Saat Immortal Yin Yang berbicara, dia mulai mengayunkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya. Kemudian, tongkatnya mulai membesar berkali-kali. Kemudian, itu menyapu Chu Feng. Pergerakan tongkat itu sangat ganas. Bukan hanya tongkat itu sendiri. Bahkan banyak badai yang disebabkan oleh penindasan Immortal Yin Yang mungkin mulai mendatangkan malapetaka melalui lingkungan mereka. Pada saat itu, tanaman di sekitarnya hancur. Bumi sedang meledak di semua tempat. Semuanya dibiarkan dalam kehancuran total. Hanya gua di belakang Chu Feng yang tetap tidak rusak. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng memberikan segalanya untuk melindungi gua itu. Jadi itu sebabnya kamu tidak melarikan diri. Jadi sebenarnya ada sesuatu di belakang kamu. Biarkan orang tua ini melihat dengan tepat apa yang membuat kamu melindunginya dengan susah payah. Petik 2. Perlindungan sepenuh hati dari Chu Feng dari gua di belakangnya menarik perhatian Dewa Yin Yang. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng melindungi sesuatu. Benar-benar rubah tua yang licik. Setelah Immortal Yin Yang menyadari itu, ia mulai melepaskan serangan yang lebih ganas pada Chu Feng. Pada saat yang sama dia melakukan itu, dia mulai menyusun berbagai cara untuk melepaskan serangan di gua di belakang Chu Feng. Metode-metodenya benar-benar tercela. Bab 1927 Kelahiran Dewa Jahat. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah padaku. Saat Chu Feng memberikan semua untuk mempertahankan diri terhadap serangan Yin Yang Immortal, dia berteriak pada Yin Yang Immortal. Hahaha, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Tapi aku bersikeras bermain-main dengan kamu, Yin Yang Immortal berkata dengan senyum aneh. Sebelumnya, Immortal Yin Yang telah benar-benar dipermalukan dalam pertandingan teknik roh dunia melawan Chu Feng. Karena itu, dia merasa sangat tertekan. Namun, sekarang, Immortal Yin Yang telah mendapatkan kembali kepercayaan mutlak dan rasa superioritasnya dengan kekuatan bela diri dan budidaya bela diri. Sensasi semacam ini membuatnya merasa sangat mudah. Kamu tidak tahu malu dan tercela. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi senior. Begitu banyak untuk menjadi seorang abadi. Kamu benar-benar anjing sial. Chu Feng menghinanya. Senior, apakah menjadi senior mampu memberi makan kamu? Abadi, apakah menjadi abadi mampu benar-benar memberi kamu keabadian? Petik 2. Itu hanyalah reputasi salah. Orang tua ini tidak pernah peduli dengan mereka. Yang aku pedulikan adalah kekuatan dan kekuatan. Petik 2. Sejujurnya, bermain-main dengan orang lain benar-benar membosankan. Namun, ketika bermain-main dengan seorang jenius, terutama seorang jenius tingkat iblis seperti dirimu, aku merasa sangat segar.
Ini benar-benar kesenangan besar dalam hidup aku. Hahaha. Dewa Yin Yang tertawa terbahak-bahak. Tawanya benar-benar tak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Aku akan menusuk hatimu dengan 10.000 panah. Aku akan menghancurkan jiwamu dan menghancurkan tubuhmu. Chu Feng marah dengan Yin Yang immortal. Teknik pedang abadi surgawinya tumbuh semakin ganas. Namun, auranya tumbuh sangat tidak stabil. Meskipun serangan Chu Feng tumbuh lebih dan lebih ganas, dan dia secara bertahap mendekati immortal Yin Yang immortal merasa bahwa Chu Feng ketika bertindak seperti ini bahkan kurang dari ancaman, karena dia telah kehilangan kemampuannya untuk alasan. Hahaha, kamu mainanku sekarang. Aku bisa mempermainkanmu sesukaku. Melihat bahwa Chu Feng kehilangan akal sehatnya, tawa Yin Yang immortal semakin keras. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajah Chu Feng yang dipenuhi dengan kemarahan. Kemudian, matanya menjadi merah darah, dan dia berteriak, pemusnahan cakrawala yang dalam. Bas, wos. Begitu Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, zat gas merah tua mulai keluar dari tubuh Chu Feng. Dalam sekejap, itu menutup wilayah ruang ini. Immortal Yin Yang disegel di dalamnya. Sial, pada saat itu, ekspresi Immortal Yin Yang berubah. Dia sudah merasakan bahwa dia dalam bahaya yang fatal. Pada saat itu, sikap ramah sebelumnya, kesombongan dan kesombongannya lenyap. Alasan untuk itu adalah karena dia merasa seperti sedang menginjak tanah yang sangat berbahaya. Aura berbahaya yang dipancarkan Chu Feng bahkan menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak, mati. Kemudian, pemusnahan firmamen mendalam melepaskan niat membunuh yang sangat besar. Seolah-olah mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan, niat membunuh yang menakutkan itu mulai menyapu menuju Yin Yang immortal dari segala arah. Chu Feng berencana untuk membunuh Dewa Yin Yang. Ternyata kemarahan yang diungkapkan Chu Feng sebelumnya hanyalah penyamaran. Dia telah melakukannya dengan tepat sehingga Dewa Yin Yang akan menjadi ceroboh dan dia bisa menangkapnya lengah. Tepat pada saat itu, Immortal Yin Yang berteriak, "Break for me," dan sebuah benda terangkat tinggi di tangannya. Benda itu terpancar dengan cahaya cemerlang dan melepaskan kekuatan kaisar yang kuat, seperti letusan gunung berapi, yang mulai menyebar kemana-mana. Pada akhirnya, seperti turunnya senjata ilahi, kaisar emas terang dan mempesona itu mungkin benar-benar berhasil membubarkan pemusnahan firmamen Chu Feng yang mendalam secara paksa. Sialan, pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia hampir berhasil. Persenjataan kekaisaran, Immortal Yin Yang telah diselamatkan oleh persenjataan kekaisaran itu. Persenjataan kekaisaran itu, setelah melihat persenjataan kekaisaran itu, mata Chu Feng bersinar. Alasan untuk itu adalah karena persenjataan kekaisaran itu memiliki penampilan yang sangat khusus. Itu adalah pisau besar. Tubuh bilahnya seperti tubuh buaya. Dari mulut buaya yang terbuka terulur bilah yang tajam. Itu adalah Simen Imperial Clan, Simen Baiyuan, Imperial Armament, The Ancient Alligator Body Piercing Blade. Mengapa persenjataan kekaisaran Simen Baiyuan bersamanya? Chu Feng merenung dalam hatinya. Meskipun Immortal Yin Yang telah berhasil menahan serangan Chu Feng dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade, kondisinya saat ini tidak terlalu optimal sama sekali. Dia tidak hanya terengah-engah dan berkeringat, ada juga darah mengalir di sudut mulutnya, hidungnya dan telinganya. Meskipun dia berhasil menahan serangan Chu Feng, dia masih terluka dalam prosesnya. Brat, kamu benar-benar kuat. Aku benar-benar tidak mampu menjadi ceroboh, kata Yin Yang immortal. Meskipun niat membunuh di mata Yin Yang immortal tidak berkurang sedikitpun, tatapan bahwa ia memandang ke Chu Feng telah berubah. Dia sekarang memiliki kekaguman pada Chu Feng. Seorang anggota generasi muda, peringkat 3 kaisar marsial, hampir berhasil membunuhnya. Yang paling penting, budidaya Chu Feng dari peringkat 3 martial emperor telah diperoleh dengan meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu melalui teknik khusus. Kultivasinya yang sejati hanya milik kaisar bela diri peringkat 1. Dengan demikian, lebih tepatnya, Dewa Yin Yang, sebagai kaisar marsial peringkat 6, telah dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Chu Feng, seorang kaisar marsial peringkat 1 saja. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman pada Chu Feng. Jika kita dari kultivasi yang sama, tidak perlu bagi kita untuk memiliki kultivasi yang sama. Jika kultivasi kamu yang sebenarnya sekarang adalah kaisar marsial peringkat 2, maka, setelah kamu melepaskan semua kemampuan kamu, aku tidak akan cocok untuk kamu. Aku akui bahwa aku lebih rendah dari kamu. Bukan hanya aku, sebaliknya, bahkan jika kami menyertakan semua orang di tanah suci martialisme, tidak akan ada orang yang hidup yang memiliki kemampuan setara dengan kamu. Petik 2. Namun, justru karena itulah aku harus membunuhmu. Chu Feng, jika kamu terus hidup, kamu akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi aula kegelapan kami. Dentang. Setelah Immortal Yin Yang mengucapkan kata-kata itu, blade penusuk tubuh buaya kuno di tangannya mulai memancarkan kekuatan yang sangat menindas sekali lagi. Tiba-tiba, wilayah ini tidak lagi bergelombang dengan awan hitam. Sebaliknya, cahaya keemasan memenuhi seluruh area. Di dalam cahaya yang mempesona itu muncul buaya yang tampak samar namun sangat besar. Buaya itu memiliki tubuh emas humongous, dan mengeluarkan sensasi penguasa yang memandang dunia dengan jijik.
Tanda abnormal. Itu adalah tanda abnormal yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa Imperial Armament. Aku tidak akan lagi menahanmu. Aku akan habis-habisan untuk membunuhmu. Dewa Yin Yang menunjuk blade alligator body piercing blade pada Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia benar-benar menjadi serius. Karena itu masalahnya, maka mari kita bertarung dengan sepenuh hati. Chu Feng menyingkirkan pedang abadi surgawi miliknya. Kemudian, setelah kilatan cahaya merah tua, pedang panjang lain muncul di tangannya. Itu adalah pedang panjang merah tua yang sepertinya telah dilemparkan dari banyak sekali darah. Begitu pedang itu muncul, suara ratapan seperti hantu dan suara melolong seperti serigala segera terdengar. Selanjutnya, pusaran merah muncul di langit emas. Hantu dengan keluhan yang tersisa memenuhi pusaran merah tua itu. Hantu-hantu itu menjerit-jerit dengan menyedihkan, dan mengucapkan dan memancarkan kecenderungan jahat yang luar biasa. Kecenderungan jahat yang mereka pancarkan menyebabkan bahkan tanda abnormal, buaya emas yang sangat besar, yang diciptakan oleh persenjataan kekaisaran untuk menjadi terpengaruh. Kekuatan Vortex Crimson itu bahkan lebih menakutkan dari penghancuran cakrawala mendalam Chu Feng. Seolah-olah dewa jahat akan lahir. Pedang dewa jahat, itu adalah pedang iblis legendaris, pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat memiliki sifat iblis, dan akan berusaha untuk melahap kehidupan Chu Feng. Biasanya, Chu Feng tidak bisa menggunakannya, dia juga tidak berani menggunakannya. Namun, di saat krisis kehidupan dan kematian ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan itu lagi. Meskipun pedang dewa jahat adalah tabu, dia masih harus menggunakan tabu itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pedang dewa jahat, apakah itu pedang dewa jahat yang legendaris? Ini benar-benar luar biasa, dan benar-benar luar biasa. Setelah melihat pedang dewa jahat, mata dewa Yin yang bersinar. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan pedang dewa jahat benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran yang biasa. Kekuatan yang diungkapkan oleh Evil God Sword milik Chu Feng sebenarnya setara dengan kekuatan yang diungkapkan oleh persenjataan kekaisarannya. Bab 1928 The Might of a Armament Iblis. Namun, Chu Feng, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap akan selalu tetap menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Tidak peduli seberapa kuat pedang dewa jahatmu, itu tidak akan cocok dengan persenjataan kekaisaranku, apalagi denganku memiliki kultivasi di atas milikmu. Petik 2. Setelah Immortal Yin Yang mengucapkan kata-kata itu, dia menebas Chu Feng. Saat dia menyerang dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade, cahaya keemasan melonjak di samping raungan aneh yang membuat sekelilingnya bergetar. Itu adalah raungan dari buaya kuno. Buaya kuno itu sepertinya ingin mengonsumsi semua makhluk hidup. Kita harus bertarung terlebih dahulu untuk menentukan mana yang sebenarnya lebih kuat. Chu Feng sama sekali tidak takut dengan serangan Yin Yang Immortal. Memegang Evil God Sword di tangannya, dia menuduh menghadapi Yin Yang Immortal. Zzz! Chu Feng melambaikan pedang dewa jahatnya. Segera, sinar pedang merah yang membawa ratapan seperti hantu dan lolongan seperti serigala menyapu langit. Saat ia mengiris langit, banyak awan crimson berdarah muncul di langit. Awan berdarah itu sangat tidak stabil, dan menembakkan kilat di sekelilingnya. Baut petir merah itu mulai turun dari langit dan masuk ke buaya emas di langit. Dihadapkan dengan banyak baut petir merah yang menghantam di atasnya, buaya emas hanya bisa membiarkan dirinya dihancurkan tanpa kemampuan untuk melakukan serangan balik. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, Immortal Yin Yang benar-benar terpana. Tebasan merah Chu Feng sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bisa melawan serangannya sendiri. Itu dengan sendirinya sudah menjadi prestasi yang sangat menakjubkan. Setelah semua, apa yang dimiliki Chu Feng adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Secara logis, itu seharusnya tidak bisa melawan Imperial Armament-nya. Namun, tepatnya apa yang terjadi dengan pemandangan di depannya? Tanda abnormal yang diciptakan oleh Evil God Sword sebenarnya mampu menekan tanda abnormal yang dibuat oleh Ancient Alligator Body Piercing Blade. Senjata, ketika semua dikatakan dan dilakukan, adalah senjata. Mereka membutuhkan orang lain untuk menggunakannya. Namun, pedang dewa jahat Feng Feng berbeda. Sepertinya ia memiliki kesadarannya sendiri. Tampaknya itu bisa, tanpa memerlukan kendali Chu Feng, menyerang lawannya sendiri. Ini bukan waktunya untuk melamun. Chu Feng melepaskan serangan lain pada Yin Yang Immortal. Lebih jauh lagi, serangan ini bahkan lebih ganas dari serangan sebelumnya. Karena Chu Feng sudah melepaskan pedang dewa jahat, dia tidak peduli tentang konsekuensinya lagi. Entah itu kemenangan atau kematian. Sudah tidak ada pilihan lain sekarang. Ayo, ayo, ayo. Aku menolak untuk percaya bahwa aku, Grand Martial Kaisar peringkat 6, tidak akan bisa mengalahkan kamu, hanya peringkat 1 Kaisar Martial. Bahwa persenjataan Kekaisaran Agung era kuno aku tidak akan mampu mengalahkan persenjataan Kekaisaran kamu yang tidak lengkap. Petik 2. Immortal Yin Yang tidak yakin bahwa dia akan kalah. Dia meraih Ancient Alligator Body Piercing Blade dan sekali lagi berhadapan dengan Chu Feng. Boom, 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 boom. Ancient Alligator Body Piercing Blade dan Crimson God Sword bertabrakan tanpa henti. Keduanya bisa dikatakan sama-sama cocok. Meskipun Ancient Alligator Body Piercing Blade memegang tangan atas dalam bentrokan mereka, itu tidak banyak.
Namun, meskipun Ancient Alligator Body Piercing Blade memiliki sedikit keunggulan atas pedang dewa jahat dalam pertarungan antara Chu Feng dan Yin Yang Immortal, pertempuran di langit benar-benar berbeda. Tanda abnormal yang diciptakan oleh Evil God Sword semakin ganas. Tidak hanya awan darah dan petir merah yang memenuhi langit tumbuh semakin besar dan lebih besar. Mereka bahkan benar-benar membayangi tanda abnormal yang diciptakan oleh Ancient Alligator Body Piercing Blade. Faktanya, tangan merah tua benar-benar telah menjulur dari awan darah. Tangan merah ini berbentuk seperti tulang. Warnanya yang merah tampak menunjukkan bahwa telah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Khususnya kuku yang tajam, mereka seperti pisau. Tangan itu meraih kepala buaya emas yang sangat besar dan menancapkan kukunya ke mata buaya. Tangan kerangka merah tua benar-benar menusuk mata buaya emas. Roar. Meskipun itu hanya tanda yang tidak normal, dan tidak memiliki kecerdasan, buaya emas itu benar-benar mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Sial, tepatnya apa itu? Apa itu? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Meskipun Immortal Yin Yang sama-sama cocok, dan bahkan memiliki sedikit keunggulan, Chu Feng, ia tumbuh semakin gugup. Apa yang Chu Feng gunakan sama sekali tidak menyerupai senjata. Sebaliknya, itu menyerupai iblis. Sebenarnya, itu bukan hanya Immortal Yin Yang, bahkan Chu Feng sendiri gemetar ketakutan. Meskipun Chu Feng sudah tahu bahwa Evil God Sword adalah senjata jahat setelah mengalami rasa sakit dari serangan balasan sebelumnya, dia tidak berharap kejijian Evil God Sword menjadi ekstrim ini. Meskipun itu jelas hanya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, semua yang telah ditunjukkan sejauh ini sangat abnormal. Itu jelas bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu adalah iblis yang sangat menakutkan. Chu Feng saat ini menggunakan iblis untuk bertarung. Setelah terkejut, Chu Feng mencengkeram pedang dewa jahat dengan erat dan berteriak, "Ayo! Terlepas dari siapa kamu, aku harap kamu akan membantu aku dan membantu aku membunuh immortal yang tercela dan tak tahu malu itu." Petik 2. Zes. Mengikuti tebasan dari Chu Feng, banyak baut petir merah di langit tiba-tiba jatuh dari atas. Mereka ditujukan pada Immortal Yin Yang. Sial. Pada saat krisis, Dewa Yin Yang melepaskan kekuatan roh dunianya untuk menangkal baut petir merah yang masuk. Rumble. Namun, baut petir merah bahkan lebih ganas dari yang dia bayangkan. Mereka sebenarnya secara langsung menghancurkan kekuatan rohnya dan terus menyerangnya. Sial. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya itu? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tanpa pilihan lain, Immortal Yin Yang akhirnya harus menahan serangan pedang Chu Feng yang masuk dan sambaran petir merah turun dari atas. Namun, penurunan baut petir merah bukan hanya kebetulan. Dengan setiap tebasan dari pedang dewa jahat milik Feng Feng, Dewa Yin Yang harus menderita serangan dari baut petir merah juga. Dalam sekejap, Yin Yang Immortal, yang sebelumnya berada di atas angin dalam pertarungan melawan Chu Feng, terpaksa berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, ia terpaksa mundur berulang kali. Adapun semua ini, itu semua karena pedang dewa jahat. Kekuatan pedang dewa jahat benar-benar terlalu besar. Itu berhasil sepenuhnya menekan pedang menusuk tubuh aligator kuno dengan dominasi mutlak. Sial, sial, aku menolak untuk percaya ini, aku menolak untuk percaya ini. Petik 2. The Yin Yang Immortal dipaksa sejauh ini ke sudut sehingga dia hampir gila. Dia mulai berteriak dengan tak percaya tanpa henti. Namun, teriakannya tidak ada gunanya. Itu tidak mampu mengubah apapun. Roar. Tiba-tiba, jeritan sengsara lainnya terdengar dari langit. Kali ini, jeritan sengsara itu bahkan lebih menusuk telinga, dan terdengar lebih merobek hati dan membelah paru-paru. Memalingkan kepala mereka untuk melihat, tidak hanya Immortal Yin yang sangat terkejut, bahkan Chu Feng sangat terkejut. Pada saat itu, tangan kerangka merah besar lainnya telah muncul di tengah-tengah awan berdarah dan kilat merah. Pada saat itu, ada dua tangan merah besar di tengah langit. Mereka seperti tangan dewa. Tidak, itu pastinya bukan tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak akan mengeluarkan sensasi ganas dan jahat seperti itu. Mereka adalah tangan iblis, tangan iblis. Tiba-tiba, dua tangan kerangka merah besar itu meraih buaya emas dengan kepala dan ekornya. Mereka menarik buaya emas itu terpisah. Tarikan mereka hancur bahkan kehampaan itu sendiri. Adapun buaya emas, itu memancarkan jeritan sengsara tanpa henti. Seolah-olah itu memohon pengampunan. Namun, ketika sebelum iblis, akankah memohon pengampunan bisa bermanfaat? Jepret, tiba-tiba, sebuah suara beberapa kali lebih keras daripada guntur meledak di langit. Kemudian, langit mulai bergetar hebat. Bahkan bumi itu sendiri mulai bergetar. Buaya emas besar yang tubuhnya menutupi seluruh langit itu benar-benar terkoyak. Tubuhnya secara paksa dicabik-cabik oleh dua tangan kerangka merah besar. Ini, saat menyaksikan adegan itu, Dewa Yin yang benar-benar terpana. Alasan untuk itu adalah karena ini terlalu luar biasa, sulit dipercaya dan aneh. Namun, ini adalah kenyataan. Setelah tubuh buaya emas yang sangat besar tercabik-cabik, cahaya keemasan yang menutupi langit mulai perlahan menghilang. Faktanya, kaisar yang ganas yang dipancarkan oleh pedang tubuh piercing kuno aligator Yin Yang telah sangat melemah. Itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bab 1929 melindungi master seseorang dengan kehidupan seseorang. Hiyo, pada saat ketika Yin Yang Immortal terganggu,
Chu Feng melemparkan tebasan lagi padanya. Dewa Yin Yang langsung bereaksi. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir tebasan yang masuk Chu Feng. Hanya meskipun dia berhasil memblokir tebasan Chu Feng yang datang, dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap petir merah yang masuk yang merobohkan langit. Rumble. Ledakan yang menusuk telinga terdengar dan seluruh wilayah itu benar-benar hancur dan Dewa Yin Yang dilanda oleh petir merah. Tidak hanya dia kehilangan cengkeramannya dari Ancient Alligator Body Piercing Blade, dia juga terlempar ke tanah beberapa meter jauhnya. Setelah mendapatkan keunggulan dalam pertarungan, bagaimana mungkin Chu Feng berhenti dengan hal itu? Dia mengangkat kakinya dan berencana untuk mengejar dan membunuh Dewa Yin Yang. Namun, tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng bergetar. Kemudian, dia meraih pedang dewa jahat dengan erat dengan satu tangan dan dengan erat meraih dantiannya dengan tangan lainnya. Hanya dalam sekejap, keringat dingin memenuhi seluruh tubuh Chu Feng. Kulit Chu Feng berubah pucat pasi. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan rasa sakit yang sangat besar, bahkan Chu Feng, seseorang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi untuk rasa sakit, mengungkapkan ekspresi yang terdistorsi oleh rasa sakit. Bertekunlah sejenak, sedikit lagi dan pertempuran ini akan berakhir. Petik 2. Biarkan aku membunuhnya, selama aku bisa membunuhnya, bahkan jika kamu ingin mengambil hidupku, aku tidak akan mengeluh. Teriak Chu Feng dengan suaranya yang lemah. Kata-kata itu diucapkan kepada pedang dewa jahat. Chu Feng berbicara kepada pedang dewa jahat karena dia tahu bahwa pedang dewa jahat adalah senjata yang memiliki kehidupan. Chu Feng tahu bahwa selama Evil God Sword bersedia membantunya, dia pasti akan bisa membunuh Dewa Yin Yang. Selanjutnya, dengan situasi seperti itu, dia harus membunuh Dewa Yin Yang. Selain itu, dia tidak hanya akan dibunuh oleh Dewa Yin Yang, Lil Red dan Xian Miao Miao juga akan dibunuh. Dibandingkan dengan itu, Chu Feng lebih suka menyerahkan hidupnya sendiri. Namun, pedang dewa jahat tampaknya tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Chu Feng sama sekali. Tidak hanya rasa sakit dari serangan balasan yang berasal dari dantian Chu Feng tidak berkurang sedikit pun, itu malah tumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Itu menjadi begitu kuat sehingga Chu Feng tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Belum lagi mengacungkan pedang dewa jahat untuk bertarung lagi, Chu Feng bahkan tidak bisa mengambil langkah maju. Roar. Tepat pada saat itu, suara hantu meraung dan serigala melolong dari langit tumbuh lebih keras. Sepasang tangan kerangka merah besar mulai menjulur dari langit. Mereka bergerak menuju Yin Yang Immortal untuk meraihnya. Pada saat itu, Immortal Yin yang hanya terluka ringan, sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang mengancam jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa tangan kerangka merah besar akan menghancurkannya sampai mati. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan yang menindas dari tangan kerangka merah itu benar-benar terlalu kuat. Mereka hanya melampaui batas pemahamannya. Dia tahu bahwa sebelum tangan itu bahkan dapat meraihnya, kekuatan yang menindas itu akan menghancurkannya sampai mati. Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Kenapa ini terjadi? Tanda seru petik 2. Dewa Yin Yang mulai berteriak histeris. Dia benar-benar merasa seolah sedang bermimpi. Jika dia memiliki pilihan untuk memilih, dia akan berharap untuk dapat segera bangun dari mimpi buruk ini, mimpi buruk yang menakutkan yang tidak lagi dia inginkan. Tepat pada saat itu, Chu Feng memuntahkan seteguk darah. Kemudian matanya terpejam, dan dia pingsan. Dari tengah langit, dia jatuh dengan kejam ke tanah. Bas. Pada saat Chu Feng kehilangan kesadaran, tangan kerangka merah tua di langit mulai berubah menjadi banyak api gas merah tua. Selain itu, awan berdarah yang keras dan petir merah juga berubah menjadi api gas merah tua. Api merah tua kembali ke bentuk pusaran merah yang berputar di langit. Pada saat itu, seolah kiamat telah tiba di wilayah ini. Adegan itu sangat menghancurkan. Akhirnya, api gas Crimson Spiral berubah menjadi sinar merah Crimson dan turun ke pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Langit pada saat itu benar-benar merah sebelum mulai berangsur-angsur kembali normal. Kekosongan yang hancur mulai direformasi. Segera, langit kembali ke penampilan semula. Itu menjadi damai sekali lagi. Adapun Immortal Yin Yang, dia menghela napas panjang lega. Alasan untuk itu adalah karena bahaya fatal akhirnya menghilang. Meskipun bahaya fatal telah menghilang dan langit telah kembali normal, jantung Yin Yang Immortal tetap tidak nyaman. Immortal Yin Yang terbaring di tanah selama beberapa saat sebelum perlahan berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih, dan Ancient Alligator Body Piercing Blade kembali ke tangannya. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Brat, apakah kamu manusia atau iblis? Mungkinkah kamu putra iblis? Apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya? Petik 2. Meskipun Chu Feng telah kehilangan kesadaran, Dewa Yin Yang masih bergetar, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum perlahan berjalan menuju Chu Feng dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade di tangannya. Kecepatannya sangat lambat dan penuh dengan kehati-hatian. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah berjalan selama 1 jam penuh, dia akhirnya tiba di lokasi yang 100 meter jauhnya dari Chu Feng. Dia tidak berani terus mendekati Chu Feng. Sebaliknya, dia melihat ke Chu Feng dengan tatapan yang sangat hati-hati.
Chu Feng, apakah kamu berpura-pura mati? The Yin Yang Immortal berteriak pada Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak menanggapi. Apa menurutmu ini lucu? Kamu bermain-main dengan aku, bukan begitu kan? The Yin Yang Immortal berteriak keras. Namun, Chu Feng masih tidak menanggapi. Chu Feng, berhenti berpura-pura mati. Mundur, datang dan bunuh aku. Dewa Yin Yang masih berteriak dengan keras. Namun, Chu Feng masih tidak menanggapi. Setelah berteriak seperti ini untuk waktu yang lama, pandangan Yin Yang Immortal yang gugup akhirnya mulai mereda. Akhirnya, tawa terdengar dari topeng aneh itu sekali lagi. Tampaknya kamu benar-benar kehilangan kesadaran. Sepertinya bukan kamu yang kuat. Sebaliknya, pedang dewa jahat itu. Petik 2. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng telah kehilangan kesadaran, Dewa Yin Yang akhirnya berani untuk terus mendekati Chu Feng. Setelah tiba sebelum Chu Feng, tawanya menjadi lebih keji. Pada saat yang sama, tawanya memunculkan perasaan beruntung. Evil God Sword, Demon Armament yang legendaris, reputasimu benar-benar tidak sia-sia. Dewa Yin Yang mengulurkan tangannya ke pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Namun, tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan Evil God Sword, dia ragu-ragu, lalu menarik kembali tangannya yang terulur. Dia tidak ingin menyentuh pedang dewa jahat. Meskipun pedang dewa jahat hanya senjata, itu telah membuatnya trauma luar biasa, dan membuatnya merasa sangat ketakutan karenanya. Chu Feng, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Meskipun aku seharusnya tidak membunuhmu setelah kamu kehilangan kesadaran, aku harus membunuhmu. Petik 2. Niat membunuh dipancarkan oleh Immortal Yin Yang sekali lagi. Dia mulai mengangkat blade penusuk tubuh buaya kuno dan berencana untuk meretasnya di Chu Feng. Wos. Namun, tepat pada saat itu, cahaya merah menyala keluar dari lengan Chu Feng. Itu ditujukan pada Immortal Yin Yang. Sial. Melihat cahaya merah tua itu, Immortal Yin Yang sangat ketakutan. Dia buru-buru mundur beberapa meter ke langit. Awalnya, dia berpikir bahwa Evil God Sword bertingkah lagi. Namun, setelah melihatnya dengan cermat, pikirannya yang gugup mulai mereda. Dia pertama-tama menghela nafas panjang sebelum berkata dengan sedikit senyum, jadi sebenarnya kamu, hal kecil, yang menyebabkan kerusakan. Ternyata cahaya merah adalah Lil Red. Lil Red melompat keluar setelah melihat bahwa kehidupan Chu Feng dalam bahaya. Itu berusaha melindungi Chu Feng. Namun, meskipun kecepatan Lil Red sangat cepat, orang yang dihadapinya adalah Dewa Yin Yang. Dengan demikian, serangan mendadak itu dihindari oleh Immortal Yin Yang. Bab 1930 Momen Krisis. Si kecil, meski kamu tidak besar, kecepatanmu cukup cepat. Kamu bukan serangga roh kerajaan. Apa yang bisakah kamu juga menjadi harta yang diperoleh Chu Feng dari suatu tempat? Yin Yang Immortal bertanya kepada Lil Red. Kamu tidak diizinkan untuk menyakiti Tuan Besar. Kalau tidak, aku akan menggigitmu sampai mati. Petik 2. Aku beracun. Hanya air liurku sendiri yang akan mampu membunuhmu dan menghancurkan jiwamu, kata Lil Red dengan ekspresi ganas. Hahaha. Immortal Yin Yang tertawa terbahak-bahak. Sejak awal, dia merasa konyol bahwa seekor serangga kecil berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun, tak lama kemudian, tawanya menjadi kemarahan. Pada akhirnya, itu menjadi penuh dengan kemarahan. Bahkan cuaca pun berubah oleh pikirannya. Tiba-tiba, dia mengarahkan blade alligator body piercing blade miliknya ke Lil Red dan berteriak dengan marah. Seekor serangga kecil belaka benar-benar berani membual dengan begitu tak tahu malu kepadaku. Apakah kamu benar-benar menganggap aku, Dewa Yin Yang, sebagai orang bodoh? Petik 2. Aku tidak peduli. Jika kamu berani menyakiti Tuan Besar, aku akan menggigitmu sampai mati bahkan jika aku harus mati melakukannya. Namun, Lil Red sama sekali tidak takut dengan Immortal Yin Yang. Sebaliknya, itu sangat keras. Sepertinya Lil Red sudah melihat hidup dan mati. Baiklah, aku akan membunuhmu juga. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama. Dipenuhi dengan kemarahan, Dewa Yin Yang berencana untuk membunuh Lil Red dan Chu Feng. Rumble. Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari gua di dekatnya. Immortal Yin Yang buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah kebisingan, dan menemukan bahwa celah besar telah muncul di gua di dekatnya. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Selain itu, ia dapat merasakan semacam aura khusus dari dalam gua. Hanya, meskipun dia dengan hati-hati memeriksa gua, dia tidak dapat menemukan siapapun atau apapun di dalam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari bawah. Yin Yang Immortal, apakah kamu yang melukai Chu Feng? Immortal Yin Yang mengalihkan pandangannya ke bawah. Pada saat itu, matanya mulai bersinar karena terkejut. Alasan untuk itu adalah karena di bawahnya bukan hanya Chu Feng yang tidak sadar dan Lil Red yang marah, ada juga seorang gadis muda. Gadis ini memiliki kepala rambut pirang dan penampilan cantik. Terutama sepasang matanya, mereka hanyalah puncak keindahan. Namun, kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi dikeluarkan dari matanya pada saat itu. Putri Miao Miao, mengapa kamu ada di sini? Dewa Yin Yang terkejut melihat Xian Miao Miao. Tidak hanya dia tahu siapa Miao Miao, dia juga bertemu dengannya beberapa kali. Dengan demikian, keduanya dapat dianggap sebagai kenalan. Itu kamu yang melukai Chu Feng kan?
Tanya Xian Miao Miao lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, tiba-tiba, Dewa Yin Yang terkekeh. Merasakan niat membunuh di mata Xian Miao Miao yang tumbuh semakin kuat, dia merasa itu sangat lucu. Sepertinya kamu memiliki beberapa transaksi dengan Chu Feng itu. Apakah bahkan para elf era kuno ingin menaiki kapal penahan angin yaitu Chu Feng, memeluk pohon besar yang bisa mencapai langit, tetapi belum matang? Petik 2. Hahaha, benar-benar lucu, Immortal Yin Yang diejek dan diejek. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu yang melukai Chu Feng? Xian Miao Miao bertanya lagi. Nada suaranya sangat tajam. Putri Miao Miao, kecepatan kemajuan kultivasi kamu benar-benar cepat. Bagaimana kamu sudah menjadi kaisar bela diri peringkat 5? Petik 2. Sayangnya, bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri peringkat 5 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, kamu masih tidak akan dapat melakukan apapun untuk aku. Karena aku seorang kaisar bela diri peringkat 6 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Karena itu, jangan beri aku perilaku sombong itu seolah-olah kamu mampu membunuh aku kapan saja jika kamu menginginkannya, kata Yin Yang Immortal. Wos. Dalam sekejap, Xian Miao Miao tiba-tiba mengangkat tangannya dan sinar dingin menyapu. Puci, lengan di mana Immortal Yin Yang memegang blade alligator body piercing blade sebenarnya diiris. Ah. Rasa sakit karena lengannya terpotong menyebabkan Yin Yang Immortal menjerit dengan sedih. Syok keterkejutan yang tak tertandingi memenuhi matanya. Ketika dia melihat ke arah Xian Miao Miao lagi, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Tanya Xian Miao Miao dengan suara dingin. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Kamu benar-benar juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 5 tingkat budidaya? Setelah memverifikasi masalah ini, Yin Yang Immortal tumbuh lebih heran. Jika Xian Miao Miao memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, ia akan dapat bertarung melawannya. Namun, kekuatan pertempuran Xian Miao Miao mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Ini berarti bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya. Meskipun Immortal Yin Yang adalah kaisar marsial peringkat 6, ia, seperti kebanyakan kaisar marsial, hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun, ketika dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Xian Miao Miao yang menantang yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, dia masih memiliki 2 tingkat kultivasi tambahan yang bisa dia atasi. Sedangkan semua kelebihannya akan hilang. Dengan penanaman peringkat 5 kaisar bela diri dan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 2 tingkat tambahan budidaya di ranah kaisar bela diri, itu berarti bahwa Xian Miao Miao mampu bertarung setara melawan peringkat 7 kaisar bela diri. Secara alami, dia, kaisar marsial peringkat 6, tidak ada tandingannya dengan Xian Miao Miao. Kamu telah melukai Chu Feng. Dengan demikian, aku akan mengambil hidup kamu, kata Xian Miao Miao dingin. Tidak, Putri Miao Miao, harap tunggu. Aku bukan orang yang melukai Chu Feng. Dia kehilangan kesadaran sendiri, The Yin Yang Immortal buru-buru mencoba menjelaskan. Dia bahkan melihat ke Lil Red dan menambahkan, jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan tanyakan cacing tanah itu. Kamu adalah cacing tanah, seluruh keluargamu adalah cacing tanah. Lil Red mengutuk. Xian Miao Miao memandang Lil Red dan bertanya, Lil Red, apa yang dia katakan benar? Ini, mata kecil Lil Red mulai berputar-putar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah merenung selama beberapa waktu, Lil Red berkata, ya, itu yang sebenarnya. Dengar, aku tidak berbohong, Immortal Yin Yang buru-buru menyela. Bahkan jika itu masalahnya, cedera Chu Feng terkait dengan kamu. Dengan demikian, hidup kamu tidak bisa terhindar. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia mengulurkan tangan putih bakung dan meraih ruang kosong di depannya. Snap, banyak retakan mulai muncul di ruang di sekitar Yin Yang Immortal seperti sekelompok laba-laba. Kemudian, celah-celah itu berubah menjadi jaring besar dan menyegel Immortal Yin Yang di dalamnya. Seolah-olah dia telah ditempatkan ke dalam karung yang dibuat oleh kehampaan dan ruang itu sendiri, Dewa Yin Yang jatuh ke tanah. Apa yang digunakan Xian Miao Miao bukanlah teknik biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan marsial tabu. Meskipun Immortal Yin Yang berjuang keras, dia tidak dapat melakukan apapun ke jaring yang dibuat Xian Miao Miao untuk menangkapnya. Bahkan, dia bahkan tidak dapat berbicara. Sederhananya, hidupnya ada di tangan Xian Miao Miao. Kamu berani menindas tuan yang hebat, kamu berani menindas tuan yang besar. Aku akan memukulmu sampai mati, aku akan memukulmu sampai mati. Petik 2. Little Red segera berlari dan mulai dengan cepat membenturkan tubuh kecilnya ke dalam Yin Yang Immortal. Karena Immortal Yin Yang dibatasi, dia tidak dapat menghindari perkelahian Lil Red. Namun, Lil Red tidak bisa melukai Yin Yang Immortal dengan kekuatan yang dia miliki. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Immortal Yin Yang masih sangat marah. Dia, Grand Yin Yang Immortal, sebenarnya telah dipenjara. Selanjutnya, seekor serangga kecil menabrak dirinya tanpa henti.
Oh, betapa memalukannya ini. Jika masalah ini menyebar, reputasi besarnya akan hancur total. Meskipun Yin Yang Immortal telah menyatakan bahwa dia hanya peduli tentang kekuatan dan bukan reputasinya, dia sebenarnya sangat peduli dengan reputasinya. Luka-lukanya sebenarnya sangat serius. Sepertinya hasil dari serangan balasan. Mungkinkah itu karena pedang itu? Petik 2. Xian Miao Miao berjongkok di samping Chu Feng dan dengan hati-hati mengamati kondisi lukanya. Meskipun dia bukan seorang spiritualis dunia, dia memiliki persepsi yang sangat kuat. Dalam hal persepsi, dia tidak kalah dengan para spiritualis dunia biasa. Saat dia melihat Chu Feng terbaring di tanah dengan cedera serius saat dia bangun, dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Yang dia tahu adalah bahwa Yin Yang Immortal ingin membunuh Chu Feng. Namun, dia bisa merasakan bahwa luka-luka pada dantian Chu Feng sangat serius. Lebih lanjut, dia memperhatikan bahwa itu terkait dengan pedang dewa jahat di tangan kanan Chu Feng.